Dulu tidak pernah saya membayangkan saya waktu masih kecil akan jadi apa, itu tidak bayangkan akan jadi bupati, itu tidak pernah terbayang. Jadinya itu karena secara mengalir saja, dan termasuk juga istri saya. Istri saya mengganti saya maju ini kan bukan karena dia dorongan untuk maju dan di semua partai, tidak. Istri saya itu kan di rumah sebetulnya kami sudah selesai, nanti saya akan jadi petani, istri saya akan ikut juga dampingi saya di petani. Tahu-tahu istri saya dilarang supaya maju lagi. Iya. Itu kan Bapak juga pasti ada anggapan miring, wah ini mau membuat terah dinasti politik ini nanti setelah Bapak Ibu, setelah Ibu akan ada lain. Seperti tanggapan Bapak gimana Pak? Ya itu sah-sah saja Mas. Dan memperlihatkan lahan nanti untuk terjun di bidang pertanian. Wah keren. Dan salah satu contohnya di sana di Medeng, kelengkengnya ini kelengkeng aluminium kristal ini. Mana Pak? Lihat. Wih keren banget itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, menyampaikan informasi bahwa saya hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, dinyatakan positif COVID-19 setelah saya menjalani 2 rangkaian, di mana kemarin siang saya menjalani rapid antigen, hasilnya positif, kemudian dilanjutkan dengan PCR swab. Tadi pagi hasilnya keluar juga positif. Kemudian saya siang hari tadi jam 1 langsung saya ke rumah sakit untuk cek untuk kami di ronsen torak, kemudian juga di CT scan torak kami, hasilnya bagus, tidak apa-apa. Dan sekarang ini saya tanpa gejala apapun. Hanya ketika malam Rabu kami ada muncul batuk-batuk dan suhunya agak naik, suhunya pada posisi 37,6 derajat. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada warga masyarakat Sleman khususnya dan dimanapun pada umumnya, marilah kita tetap jaga protokol kesehatan, selalu kita pakai masker, cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita, semuanya nanti COVID bisa segera selesai. Dan kami dalam menyelenggarakan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, kami bisa laksanakan dengan cara daring, kemudian surat-surat kita selesaikan di rumah saya, isolasi mandiri di rumah, jadi tidak di rumah sakit karena memang saya tidak ada gejala apapun. Insya Allah sehat walafiat, hanya supaya nanti memang bersih COVID yang ada di tubuh kami. Terima kasih. Pak Bupati Sleman, Pak Sri Purnomo, apa kabar? Alhamdulillah, tampak segar nih Pak sekarang Pak, mungkin karena bebannya udah mau lepas ya Pak. Bulan lagi Mas. Iya. Jadi saya 1,5 bulan lagi mengemban tugas di Kabupaten Sleman, tepatnya besok tanggal 17 Februari, sehingga ini pas 1,5 bulan lagi nanti saya serah terima tugas Kabupaten Sleman. Dan penggantinya sendiri adalah istri sendiri Pak ya? Ya, kebetulan penggantinya itu tidak terduga, yang menggantinya Bu Kostini Sri Purnomo. Jadi program-programnya bisa dilanjutkan lah ya Pak ya? Ya, jadi program selama ini yang dalam IPT selama 10 tahun nanti akan dilanjutkan, bahkan mungkin bisa ditingkatkan oleh pengganti saya. Sebenarnya kalau Bapak melihat selama ini apa sih Pak yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Sleman Pak tentang mungkin program-program yang telah dilakukan oleh Pak Sri Purnomo? Ya sebetulnya kan gini ya, kan selama ini kan Kabupaten Sleman sudah maksimal, sudah capaian prestasi sudah dicapai banyak, kemudian pertumbuhan ekonominya baik kan gitu. Cuma ini kan begitu kami menjelang akhir tugas saya, yaitu akhir tugas saya di tahun 2020 kemarin kan ada COVID. Iya, betul. Ada COVID ini otomatis tugas kewajiban dari terus saya nanti mesti akan bagaimana mereka bisa untuk menangani COVID itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, karena pertumbuhan ekonominya kan menjadi berkurang, kemudian ada pengangguran yang lebih meningkat, kemiskinan sedikit tambah. Ini tugas nanti berikutnya mereka akan fokus pada itu, harus lebih ditingkatkan lagi. Pak, sebenarnya kalau setiap hari itu ngobrol sama Ibu tentang apa sih Pak kalau sehari-hari Pak? Kalau saya ngobrol
kalau dengan ibu ya selama ini ya biasa-biasa saja mas. Mas santai-santai. Iya. Dengan santai-santai yang ngobrol-ngobrol biasa. Kalau istri kan selama ini kan fokusnya dia di PKK. Iya. Di PKK itu program pokok PKK itu meliputi semua aspek kehidupan Betul. rumah tangga masuk di dalamnya. Betul, Kemudian betul. ibu juga sebagai ketua di Keranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, itu juga kaitannya dengan UMKM, itu juga beliaunya konsentrasinya kan sangat tinggi di situ. Sehingga sebetulnya apa yang akan dilaksanakan, program kami yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman diprogramkan, itu ibu sebagai ketua di program PKK sekaligus juga ketua kota di Keranasda karena ibu itu sangat aktif. Ya, mirip-mirip apa yang dilakukan itu, ya kan menjabarkan apa yang menjadi program bupati. Betul. Kami kan sebagai pembuat regulator, nah istri itu malah justru di situ menjabarkan dari regulasi yang kami lakukan hebat itu. Ya. Oke Pak, apa? Terus nanti sekarang ini banyak yang nanya nih, nanti Pak Sri Purnomo setelah pensiun, apa mau dukung ibu dari belakang atau Bapak mau ada aktivitas apa nih Pak setelah pensiun Pak? Mas, zaman tahu dah, saya ini kan baru saja perjalanan dari Prambanan. Wow. Ya, dari Prambanan saya pulang dengan tadi ada menteri sedikit buah klengkeng. Oh mantap tuh Pak. Ya, jadi saya di sini nanti kan sudah kira-kira 3 tahun yang lalu kami di sudah 2 tahun kedua setelah kami jadi bupati periode kedua, kami sudah memperlihatkan lahan nanti untuk terjun di bidang pertanian. Wah keren. Dan salah satu contohnya di sana di menteri klengkengnya ini klengkeng ini new kristal ini lah. Mana Pak? Wih keren banget itu Pak. Ya. Itu dari petani langsung Pak? Ya, enggak, saya sewa tanah. Oh. Saya sewa tanah di Prambanan sana dengan Prambanan yang sebelah timur selatan itu di Sumberharjo. Saya sewa lahan 3 tahun yang lalu, saya mulai tanam rintis, tanam klengkeng, kemudian tanam alpukat, tanam jambu kristal. Oke Pak, selanjutnya kita ngobrol tentang COVID Pak. Kemarin di Sleman itu COVID tersebar hoax atau benar sih Pak yang merah semua zona di Sleman itu Pak? Yang merah ada sebagian yang orange. Tapi kita kan prinsipnya yang merah kita tangani serius, kemudian yang sehat mereka kita ingatkan mereka jangan sampai nanti lengah terhadap adanya COVID itu. Sehingga kami berharap mereka yang sehat walafiat terjaga kondisi mereka dengan cara ditambah jajan, di tangan pakai sabun, kemudian juga pakai masker dan juga mereka jaga jarak. Kemudian yang sakit sudah kita siapkan rumah sakitnya, kita siapkan untuk ruang isolasi darurat di Asrama Haji dan juga di Rusunawa yang di Kemawang. Itu semuanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman kepada warga masyarakat Sleman yang mereka kena COVID. Jadi kalau dikatakan semua kecamatan atau namanya Kapanewon itu merah semua, tidak benar Mas. Tapi ada mungkin sebagian merah, tapi sebagian juga ada orange. Itu yang benar. Oke, jadi sekarang di Jogja pun sebenarnya sekarang aman, cuman tetap harus sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak ya. Oh ya. Jadi protokol kesehatan itu menjadi penting bagi kita semua. Walaupun di zona merah, kita tidak perlu takut. Kemudian, tapi yang penting prinsip protokol kesehatan harus dipegang betul. Betul. Kami di Kabupaten Sleman tidak ada objek wisata satupun yang kita tutup Mas. Saya tanya kami objek wisata di Breksi Prambanan itu dengan yang perluasan rame Pak, tetap rame. Tapi protokol kesehatan jaga ketat, ya siap. Mereka tetap. Tapi kan malam tahun baru Kamis kemarin jam 6 sore sudah tutup, jadi malamnya tidak ada kegiatan. Tapi begitu pagi ini hari Sabtu dan insya Allah besok Minggu itu menjadi tempat kita mudah-mudahan ramai dikunjungi oleh pariwisata, tetapi semuanya adalah dengan protokol kesehatan. Begitu. Jadi istilahnya kalau terpapar oleh corona tapi jangan sampai ekonominya ikut terkapar ya Pak ya? Ya betul. Kan kita kan harus mengetahui COVID-19 itu kan COVID itu kan mereka tidak bisa terbang, mereka bisanya hanya droplet. Kemudian ketika mereka itu kita sedang bicara dengan orang teman kita harus bagi saja bicara.
Tapi yang lebih penting lagi kita harus sama-sama menggunakan masker. Ketika itu dilaksanakan, insya Allah itu tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi penyebaran. Kan begitu. Nah, ini kan juga masih lama nih Pak, belum ditentukan kapan COVID-19 akan berakhir. Apa sih Pak planning Bapak nanti bisa diteruskan ke Ibu tentang program-program penanganan COVID-19 ke depannya Pak? Ya. Jadi kan saya masih tugas masih 1,5 bulan lagi Mas. 1,5 bulan ini akan kami maksimalkan untuk kan penanganan COVID. Penanganan COVID semaksimal mungkin akan kita teruskan. Kemudian di sisi lain, APBD 2021 kami sudah mulai, nanti kan mulainya berjalan besok Senin tanggal 4. Tapi prinsipnya mulai tanggal 1 kemarin hari Jumat itu kita sudah APBD sudah jalan. Kemudian pelayanan di rumah sakit, kemudian juga klinik servis, semuanya itu sudah mulai tanggal 1 Januari kemarin sudah mulai jalan. Ini kita dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Besok Senin, orang kerja pertama di tahun 2021, kami sudah mengumpulkan para pengusaha-pengusaha di Kabupaten Sleman untuk kita serahkan SPPT 2021 SPPT untuk pajak bumi bangunan. Permohonan dari SPPT-nya supaya masyarakat nanti segera nanti yang bisa membayar duluan, mereka akan mendapatkan apresiasi. Kan begitu. Oh, jadi istilahnya tetap berjalan program prioritas di 2021 itu tetap COVID nomor 1 Pak ya? Ya, COVID nomor 1 penanganan COVID, tapi kemudian yang kedua adalah berdampingan, itu artinya paralel. Penanganan COVID dan diparalelkan dengan kita untuk menggerakkan sektor ekonomi, nah begitu. Tidak bisa kita hanya mengerjakan untuk melawan COVID saja, tapi ekonominya tidak digarap. Tapi kita garap ekonomi, kemudian COVID-nya tidak digarap, nggak bisa. Jadi kedua-duanya harus jalan bareng-bareng. Ketika kedua-duanya jalan bareng-bareng, nah ini mudah-mudahan nanti akan terjadi akan bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kemudian sehingga pertumbuhan ekonominya kita menjadi bagus. Pak Sri, kalau boleh tahu nih Pak Sri itu masih punya keinginan yang ingin dicapai sampai sekarang belum kecapai itu apa sih Pak Sri dalam undang-undang Pak? Apa ya Mas, saya kan kami hidupnya itu mengalir Mas. Artinya ketika kami sudah maksimal, kami diberi amanah sampai 2 periode jadi bupati, ya jiwa raga pikiran saya curahkan semuanya untuk Kabupaten Sleman dalam rangka pengabdian kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Sleman. Mudah-mudahan apa yang telah kami laksanakan betul-betul bisa mendapatkan dimanfaatkan masyarakat mayoritas di Kabupaten Sleman. Dan nanti kata masih ada kekurangannya, ya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan istri saya bisa melanjutkan. Saya sebetulnya obsesinya ya udah begitu Pak, kami sudah melaksanakan sebagai bupati, itu sudah tugas puncak saya Mas. Dulu tidak pernah saya membayangkan saya waktu masih kecil akan jadi apa, itu tidak bayangkan akan jadi bupati, itu tidak pernah terbayang. Jadinya itu karena secara mengalir saja, termasuk juga istri saya. Istri saya mengganti saya maju ini kan bukan karena dia dorongan untuk maju daftar di semua partai, tidak. Istri saya itu kan di rumah sebetulnya kami sudah selesai, nanti saya akan jadi petani, istri saya akan ikut juga mendampingi saya di petani. Tahu-tahu istri saya dilamar untuk supaya maju lagi. Iya. Istri saya itu bukan melamar, tapi dilamar. Betul, bukan orang partai lah ya Pak ya? Ya. Bukan orang partai kan Ibu itu? Ya, bukan orang partai. Ibu ini itu kan istilahnya pekerja di Timberan PKK, tapi sudah deklarasikan begitu. Selama ini dia juga tidak bersentuhan dengan partai dan juga tidak punya pikiran akan maju. Makanya dia tidak daftar di partai-partai untuk kompetisi, tapi karena ketika dilamar oleh partai pemenang, kemudian istri harus berpikir 1 bulan lebih harus memutuskan. Ketika 1 bulan belum memutuskan diperpanjang, setelah itu akhirnya diterima. Yang tidak terima ya harus bekerja. Pertama kali Ibu dilamar itu izinnya ke Bapak bagaimana sih Pak? Ditebuk saya Mas. Jadi yang diminta itu saya. Oh iya. Ketua DPD partai. Saya kaget tuh. Saya kan tidak pernah bayangkan. Tidak pernah untuk men-setting untuk istri saya itu maju bupati. Tapi ketika ini ada tawaran, saya tidak bisa jawab. Dan itu juga dulu ketua partai Pak Nurianti mengatakan tidak dijawab sekarang Pak Bupati. Itu musyawarahkan. Saya sampaikan pada istri, jawaban saya mengatakan tidak. Kemudian teman-teman dari organisasi kami kumpul malam-malam juga datang, masih mengatakan tidak, tidak akan begitu.
Tapi ya setelah 1 bulan lebih, yaitu mungkin dari banyak pertimbangan, akhirnya yaitu kalau baiknya maju dalam rangka demi untuk memberikan secara pada masyarakat, ya akhirnya itunya ya udah kalau begitu kita terima, harus berjuang untuk menyampaikan program pada warga masyarakat. Jadi ngalir, benar-benar ngalir Pak ya? Iya betul. Pak, sebenarnya kalau Bapak sendiri pernah nggak sih Pak ngomong dari hati ke hati sama Ibu, pesen dalam arti pesen, Bu nanti kalau Ibu jadi bla 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 bla, Ibu jadi bla bla, gitu nggak sih Pak? Iya, kalau itu kan namanya keluarga biasa ya Mas ya. Jadi biasa kita kalau keluarga mesti nggak menyampaikan diskusi itu, arahan-arahan. Selama ini istri kan tidak bersentuhan dengan birokrasi, dia bersentuhannya dengan warga masyarakat. Otomatis sedikit-sedikit saya harus tahu birokrasi itu seperti ini dan seterusnya. Nah itu kami sampaikan. Dan mudah-mudahan nanti ya mengalir aja, nanti dia bisa berjalan dengan baik. Jadi ini benar-benar kita bisa umumkan kalau besok Pak Sri ini benar-benar sudah pensiun dari politik atau seperti apa nih Pak? Ya saya memang pensiun politik, saya nanti jadi pekerja sosial. pekerja sosial, tapi sekaligus juga kami bertani. Ya, bertani itu untuk saya kan sebetulnya kan kepingin nanti dengan tani itu tani profesional, saya nanti juga akan mendapatkan dari petani itu dan untuk melanjutkan kita bisa bekerja sosial. Bekerja sosial, ekonomi kita sudah disiapkan kan nanti kan akan bisa lebih lancar. Bahasa saya begitu. Karena ini juga sih Pak, kan banyak sekali di beberapa daerah itu kan dinasti politik itu kan berkembang Pak, ada di Tangerang Selatan, ada di Banten, ada di beberapa daerah yang kepala daerah kemarin. Itu kan Bapak juga pasti ada anggapan miring, wah ini mau membuat terah dinasti politik ini nanti setelah Bapak Ibu, setelah Ibu akan ada lain seperti itu. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ya itu sah-sah saja Mas. Artinya orang kan memberikan interpretasi gitu, tapi masyarakat di Kabupaten Sleman ketika diantang isu dinasti, masyarakat Sleman kan tidak begitu mempermasalahkan kaitannya dengan anaknya istri saya. Terbukti istri saya tetap menjadi didukung oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Sleman, kan begitu. Oke. Ya, kalau dinasti itu kalau kami siapkan, nanti istri saya kan tidak saya siapkan. Iya benar Pak. Kan munculnya kan tiba-tiba. Munculnya tiba-tiba. Dan orang yang sudah daftar di partai itu banyak yang tidak dapat kendaraan kan juga banyak. Tapi istri saya tidak daftar tapi dapat didaftar untuk dimasukkan, dan itu yaitu kami sudah tahu nanti orang mesti kalau di kampanye itu nanti akan orang mengatakan dinasti. Dan kami jelaskan apa arti dinasti. Dinasti itu kan dari bapak kepada anak atau bapak itu diberikan secara disongi itu ini. Tugas kami tak serahkan pada kampung tanpa dipilih oleh masyarakat. Kalau ini kan harus diuji oleh masyarakat. Jadi diuji oleh masyarakat, apa artinya kami dalam satu keluarga yang nyoblos 3 suara dibandingkan hampir 800.000 orang Mas. Kan ada apa-apanya. Sehingga disitulah yang menentukan yang memilih adalah pada masyarakat. Layak dan tidak layaknya mereka itu memilih seseorang itu berdasarkan layak dan tidaknya, masyarakat sudah punya perhitungan sendiri. Sehingga di situ terjadi kompetisi, di situ menjadi adu gagasan, di situ menjadikan supaya orang-orang bisa melihat siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan setelah kami menikah selama 10 tahun itu. Ternyata mandat itu ada di istri saya bersama Mas Danang Manarsa. Oh iya, mudah-mudahan bisa melanjutkan program Bapak ke depan, mensejahterakan masyarakat Sleman ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan maju itu lebih baik lagi. Betul. Pak, kalau boleh tahu Pak, Bapak tuh punya tokoh inspiratif nggak sih Pak yang menjadi idola Bapak selama menjalani profesi sebagai bupati dan juga sebagai politisi Pak? Ya saya itu tidak punya idola yang biasa. Yang jelas kan kami sangat mendengarkan nasihat dari ibu. Kami kan setiap pulang, ya kami masih punya ibu Mas. Oh iya. Ketika saya pulang itu, walaupun saya jarang-jarang bisa pulang, itu ketika pulang mesti ibu saya selalu menasihatinya itu ya kalau komplek kalau ibu nasihati itu mendoakan. Ibu saya sekarang usianya ya menginjak 84 Mas. Jadi menginjak 3
37 itu berarti umurnya sudah 84, tapi masih yang sehat di dalam penggalian, yang kalau nasihatnya masih bisa komplain, yaitu selalu kami advance. Nah, kami menjelang akhir ini saya membuat buku, Mas. Misalnya ke buku itu di dalam saya berkata itu saya setel sebuah sosok pimpinan yang kami anggap itu beliaunya adalah low profile, sederhana, walaupun mereka adalah sosok pimpinan nasional pada zamannya, yaitu Pak Kiai Haji A.R. Fahrudin, PP Muhammadiyah di era tahun 80-an. A.R. Fahrudin. Pak A.R. Fahrudin. Iya, Muhammadiyah. Ya, Pak A.R. Fahrudin itu satu yang sangat saya kagumi. Beliau dulu waktu zamannya sudah sebagai seorang tokoh Muhammadiyah, sebuah pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika saya waktu itu ya masih ada pergerakan, saya masih muda. Ketika saya di Sleman, kemudian beliau akan ngisi ngaji ke Kabupaten Sleman, ke wilayah kami di wilayah Sleman. Saya jemput pakai mobil saya, mobil bak terbuka aja beliau mau. Kemudian saya mampir ke gubuk saya. Saya kan dulu sambil buka mebel, beliaunya juga mau mampir, kita aja sarapan pagi bisa berkelakar. Itu satu hal yang sangat bersahaja sekali, walaupun kalau beliau kalau katakan sekarang ya udah levelnya ya sama, ketua PP Muhammadiyah. Ini yang saya jadikan untuk pengantar di saya sebuah buku catatan saya setelah kami akan meninggalkan pemerintah Kabupaten Sleman. Kapan Pak di launching bukunya Pak? Sudah baru saja, Mas. Waduh, harusnya saya dikirimin Pak buat saya melihat Pak. Oh ya, nanti kami kan bisa kami kirim anunya nanti ya, judulnya bisa dicara, bisa diradiannya. Oke Pak. Edisi yang elektronikanya. Oh iya. Oke Pak, sekarang apa pesan Bapak nih kepada teman-teman pergerakan, teman-teman aktivis sekarang yang ingin juga mengikuti jejak seperti Bapak, low profile, memasyarakat, membumi tapi bisa jadi pemimpin yang baik. Apa sih Pak trik-trik khusus untuk menjadi seorang pemimpin Pak ketika melewati sebagai berbagai tahap itu? Saya kan jadi bupati bukan didesain dari awal, saya tiba-tiba muncul saja. Tahun 2005 dulu saya didorong untuk maju wakil bupati, tapi ketika dulu reformasi kami juga ikut sedikit di politik. Tapi saya sebagai pegawai negeri ya kami ada sekat-sekat yang harus bisa membagi. Kemudian ya yang penting kepada generasi muda akan mereka bisa mengeluarkan potensinya yang positif. Potensi yang positif, setiap orang itu kan punya potensi, setiap orang punya kemampuan, bahkan keluarkan kemampuannya semaksimal mungkin, tapi juga berilah yang hal-hal yang positif pada warga masyarakat. Kemudian kalau kita memberikan sesuatu jangan berpikir kami nanti akan dapat apa. Udah, kita kalau memberikan sesuatu berikan pada orang yang baik. Kita tidak usah punya pikiran-pikiran yang macam-macam, tidak usah pikiran nanti kita akan mendapat kembali. Yang penting kita bisa ikhlas begitu. Ketika kita melangkah apa saja berdasarkan ikhlas, berdasarkan profesional, itu nanti akan memberikan manfaat pada masyarakat luas, tapi juga bermanfaat pada diri pribadi dan keluarga. Saya kira demikian. Oh iya Pak, itu penting Pak. Itu pelajaran juga buat saya Pak. Siapa tahu nanti bisa pulang kampung, bisa bangun desa Pak ya. Wah ya betul Mas. Sekarang masih baru sedang berkarya, sekarang totalitas harus bekerja dengan baik. Betul Pak. Nanti kita totalitas dengan baik, nanti akan dia milih antara orang lain atau bukan kita yang kita untuk mendidik kita. Kan begitu. Oke Pak.